Welcome back Sobat Kemis. Di part sebelumnya kita sudah berkenalan dengan Bacillus mojavensis TC5 dan melihat bagaimana dia diisolasi dari kefir. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke dunia molekuler. Part ini kita akan melihat bagaimana para peneliti menggali lebih dalam untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di level genetik ketika bakteri TC5 ini bertemu dengan BAP. Siap-siap ya, kita akan ke laboratorium genetik. Pertanyaan pertama yang mungkin muncul adalah bagaimana sih cara kita tahu isi dari bakteri ini? Jawabannya adalah whole genome sequencing. Di penelitian ini, peneliti menggunakan teknologi nanopore sequencing dengan alat yang bernama Promethean. Ini adalah teknologi sequencing tercanggih yang dapat membaca DNA dengan sangat cepat. Bayangkan, genom bakteri adalah buku petunjuk lengkap tentang dirinya sendiri. Setiap gen adalah satu halaman instruksi. Nah, sequencing adalah seperti kita memfotokopi setiap halaman untuk kita baca dan untuk kita pelajari. Peneliti menggunakan 3 database utama. Yang pertama adalah HEGG, yaitu untuk pathway metabolik. Yang kedua adalah COG untuk kategori fungsi. Dan yang ketiga adalah BLAST untuk cari kemiripan dengan gen yang sudah dikenal. Dapat sequence DNA itu seperti kita dapat tulisan dalam bahasa asing. CTG, ATC, GGA, kan kita nggak tahu artinya itu apa. Nah, anotasi ini seperti menerjemahkan bahasa asing tersebut ke dalam instruksi yang lebih kita paham. Seperti, oh, gen ini untuk enzim A, oh, gen ini untuk transport B, dan lainnya. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah ekstraksi DNA, yaitu DNA diambil dengan kit khusus dari Qiagen. Yang kedua adalah persiapan library. DNA disiapkan agar bisa dibaca oleh mesin sequencing. Yang ketiga adalah sequencing. DNA dibaca oleh mesin Promethean. Yang keempat adalah assembly, yaitu potongan-potongan hasil baca disusun seperti puzzle. Nah, dapat sequence itu baru separuh perjalanan. Sekarang harus dianotasi. Apa sih anotasi itu? Gen-gen ini termasuk ke dalam beberapa kelompok fungsi. Yang pertama adalah degradasi senyawa aromatik, yaitu seperti tukang daur ulang khusus. Yang kedua adalah metabolisme asam lemak, yaitu terkait energi sel. Yang ketiga adalah transport emisi, yaitu seperti pintu masuk sel. Dan yang keempat adalah quorum sensing, yaitu sistem komunikasi antar bakteri. Setelah anotasi selesai, peneliti menemukan sesuatu yang menarik. Ada 82 gen yang berpotensi terkait dengan interaksi terhadap BAP. Dan voila, didapatkan peta genom lengkap TC5 dengan ukuran yaitu 3,94 juta base pairs dengan 43,79% gizi konten. Dan ada 3.911 gen yang mengkode protein plus 5 rRNA dan 86 tRNA. Lalu mereka ekstrak RNA dan sequence dengan Illumina HiSeq dan analisis dengan software Edge. Dan hasilnya sangat menarik. Ditemukan 542 gen yang bersuara lebih keras atau upregulated dan ditemukan 722 gen yang bersuara lebih pelan atau downregulated. Yang terpenting adalah 29 dari 82 gen potensial tadi menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Ada 12 gen yang ekspresinya naik 2-4,5 kali lipat, termasuk FABHB terkait metabolisme, biol yang mengandung sitokrom P450, BETB yang terkait enzim dehidrogenase, dan QDOL dan SIDO-A. Nah, sekarang pertanyaan penting. Apa sih artinya jika gen-gen ini naik ekspresinya? Berdasarkan literatur yang ada, gen seperti biol sering terlibat dalam proses transformasi senyawa asing. Gen seperti BETB biasanya pada proses oksidasi dan reduksi, dan gen seperti FABHB terkait dalam metabolisme asam lemak. Tapi hati-hati, naiknya ekspresi gen ini tidak secara otomatis bakteri sedang mendegradasi BAP, bisa juga dia sedang stres, beradaptasi, atau bahkan hanya kebetulan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, peneliti juga menganalisis menggunakan GCMS, yaitu gas kromatografi mass spektrometri, dengan metode
satu ekstrak sampel dengan diklorometana konsentrasi sebanyak 10 kali dan analisis menggunakan GC-MS Agilent. Dan terdeteksi dua senyawa yang menarik, yaitu 3-metil 5-propil nonana dan 4-hapiran 4-on 2,3 dihidro 3,5 dihidroksi 6-metil. Tapi perlu diingat bahwa senyawa ini merupakan hasil deteksi. Belum bisa dipastikan apakah senyawa ini benar-benar produk langsung dari hasil degradasi BAP atau hanya senyawa yang cuman kebetulan ada. Wah, banyak sekali ya data yang kita dapatkan, tapi cerita ini belum selesai nih. Pada part 3, kita akan membahas tentang sintesis semua dari data ini menjadi satu cerita yang utuh. Melihat hipotesis jalur metabolik yang diajukan oleh peneliti dan membahas keterbatasan penelitian yang penting untuk dipahami, serta melihat arah penelitian lanjutan. Trust me, part 3 adalah bagian terpenting untuk memahami batas-batas ilmu pengetahuan. Kalau penasaran dengan interpretasi lengkapnya, jangan lupa like video dan aktifkan notifikasi ya biar nggak ketinggalan part terakhir. Link jurnal lengkap dan semua data mentah tersedia di description box di bawah. See you in part 3. Stay scientifically curious. Bye-bye.